Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Salih Japri, NIM 1977-1213. Dengan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Technopreneurship, yaitu mempresentasikan bisnis model kanvas. Saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas rumah Umi, kelanjutan dari tugas sebelumnya. Latar belakang. Rumah Umi didirikan oleh seorang ibu yang bernama Rosita yang juga sebagai owner. Usaha ini berdiri sekitar bulan Maret 2020 di masa pandemi COVID-19 yang berlaku di kota Jayapura, Papua, di mana saat itu kota Jayapura memberlakukan social distancing dan physical distancing, sehingga dengan itu dijadikan peluang usaha untuk mendapatkan peluang bisnis. Usaha ini awalnya adalah usaha di bidang bisnis kuliner makanan halal, baik makanan ringan, kue cemilan seperti rengginang, kue lupis, kue klepon, kue jada bakar, donat kentang, bolu gulung panggang, dan juga makanan berat seperti nasi kotak, gudeg, rawon, bakso, dan untuk minumannya yaitu wedang jahe, saraba, minuman penambah imun, dan lain-lain. Rumah Umi atau Rumi menyediakan dan memberlakukan layanan antar langsung ke rumah pemesan dengan protokol kesehatan. Seiring dengan waktu, Rumah Umi atau Rumi berkembang menjadi online shop dengan menjual berbagai macam keperluan rumah tangga, fashion, alat kecantikan, dan bahkan aksesoris perlindungan kesehatan di masa pandemi COVID-19 seperti masker, face shield, termogan, hand sanitizer, dan lain-lain. Rumah Umi atau Rumi dalam melakukan promosi penjualannya menggunakan media sosial Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Rumah Umi atau Rumi juga menyediakan layanan jasa pijat bayi, anak, dan ibu hamil atau menyusui dengan tenaga yang telah disertifikasi dan dapat dilayani di rumah pelanggan dengan protokol kesehatan. Selanjutnya, bisnis model kanvas rumah Umi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pada bagian customer segment. Pada customer segment, siapa saja target customer yang akan disasar oleh usaha rumah Umi, yaitu yang pertama, targetnya adalah ibu rumah tangga berumur 25 tahun sampai dengan 50 tahun. Target kedua yaitu ibu hamil atau menyusui dengan umur 25 tahun sampai dengan 30 tahun. Yang ketiga, orang yang aktif di media sosial yang berdomisili di sekitar kota Jayapura, Papua. Selanjutnya ke bagian selanjutnya yaitu value proposition. Pada value propositions yaitu produk atau jasa apa saja yang ditawari oleh usaha rumah Umi. Produk atau jasa yang ditawari oleh rumah Umi yaitu makanan halal yang terdiri dari kue-kue dan cemilan yaitu kue lupis, kue klepon, donat yang terbuat dari bahan kentang, kue bolu gulung panggang yang rasanya empuk, kemudian cemilan rengginang dengan varian rasa, dan juga tersedia nasi gudeg, rawon, dan sebagainya. Kemudian minuman, yaitu minuman wedang jahe, jamu, saraba yang dibuat dari resep pilihan sebagai penambah imun di masa pandemi COVID. Selanjutnya, usaha rumah Umi menawari jasa online shop, yaitu menjual segala jenis barang pakaian pria
wanita, bayi, anak, kebutuhan rumah tangga, aksesoris dan sebagainya, dimana dapat diorder di rumah Umi. Kemudian layanan yang ada di rumah Umi yaitu layanan jasa pijit ibu hamil atau menyusui, bayi dan balita dengan mendatangi langsung ke lokasi. Selanjutnya, rumah Umi menyediakan perlengkapan aksesoris kesehatan perlindungan COVID, misalnya masker, hand sanitizer, termogan, dan lain-lain. Untuk rumah Umi sendiri melayani pengantaran ke rumah dengan free biaya pengantaran di hari weekend dengan jarak tertentu. Selanjutnya ke bagian channel. Yang dimaksud dengan channel ini yaitu bagaimana produk rumah Umi bisa sampai ke customer, yaitu dengan menggunakan rumah Umi menggunakan media sosial. Media sosial yaitu WhatsApp, Facebook, dan Instagram dengan menuliskan story atau status atau postingan produk barang atau jasa. Selanjutnya ke bagian customer relationship. Pada customer relationship ini itu bagaimana caranya mendapatkan customer atau bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan customer. Rumah Umi sendiri menggunakan cara yaitu melalui WhatsApp kontak, Facebook kontak, Instagram kontak. Kemudian selalu mengupdate produk di story atau status WA, Facebook, dan Instagram, baik penjualan barang atau jasa. Kemudian dengan melalui media tersebut, rumah Umi membagikan tips-tips cara pembuatan makanan atau minuman halal dan sehat, kemudian membagikan tips-tips menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kemudian selalu membagikan tips-tips memijat ibu menyusui atau hamil, juga memijat bayi dan balita. Kemudian rumah Umi menawarkan bonus dan diskon di setiap pembelian ya. Selanjutnya kita ke bagian aktivitas. Aktivitas apa saja yang dilakukan oleh rumah Umi? Yang pertama, rumah Umi membuat promosi produk, barang atau jasa melalui media sosial dengan cara mengupdate story status WA, story status Facebook, story status Instagram. Kemudian juga memposting produk-produknya. Selanjutnya rumah Umi berbelanja bahan-bahan produk untuk dilakukan produksi, seperti membuat kue-kue, makanan, dan minuman. Kemudian rumah Umi melakukan aktivitas pemesanan atau order barang-barang yang diminta oleh customer di distributor atau agen reseller. Selanjutnya melakukan aktivitas layanan pengantaran. Ke bagian selanjutnya yaitu key resources. Key resources yang dimiliki oleh rumah Umi yaitu akun WhatsApp, akun Facebook, Instagram. Kemudian rumah Umi memiliki aset-aset produksi. Selanjutnya memiliki modal usaha, memiliki alat transportasi, kemudian memiliki karyawan. Selanjutnya ke bagian key partners. Key partners sendiri yaitu siapa saja partner yang bekerja sama dengan rumah Umi. Yang pertama yaitu warung atau rumah makan, toko atau kios. Kemudian supplier, distributor, agen atau reseller. Selanjutnya ke bagian cost structure. Cost structure di sini yaitu biaya-biaya apa saja yang telah dikeluarkan pada oleh usaha rumah Umi sendiri, yaitu biaya produksi,
kemudian biaya pembelian kemasan produk dan label, biaya koneksi internet untuk promosi produk melalui online, kemudian biaya upah karyawan. Selanjutnya ke bagian revenue streams. Pada bagian ini menjelaskan keuntungan apa saja yang didapat oleh usaha Rumah Umi. Yang pertama, keuntungan penjualan dari end user sendiri sebesar 30% dari modal. Kemudian keuntungan penjualan dari mitra distributor dan reseller. Selanjutnya, produk-produk tertentu Rumah Umi memberikan bonus untuk setiap pembelian produk di atas 200.000. Baik, sekian dan terima kasih. Demikian tugas UAS Technopreneurship, yaitu presentasi bisnis model kanvas Rumah Umi, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.